Sobat Vibrasi Semesta, di tengah hiruk-pikuk dunia yang bergerak cepat dan bising, muncul sosok yang berjalan pelan, namun pasti. Ia tidak hanya bicara, tapi meresonansi. Ia tidak hanya mendengarkan, tapi menyerap. Namanya Deddy Mulyadi, sosok yang bagi sebagian orang adalah politisi. Bagi sebagian lainnya adalah budayawan, namun bagi semesta, ia adalah penggetar vibrasi lokal yang menjelma menjadi frekuensi universal. Ketika kita berbicara tentang energi, vibrasi, dan frekuensi dalam konteks spiritual dan metafisika, kita seringkali membayangkan tokoh mistik, guru yoga, atau filsuf timur. Namun siapa sangka, nilai-nilai semesta itu juga memancar kuat dari seorang putra Sunda, yang bersarung, berikat kepala, dan berjalan menyusuri kampung demi kampung. Bukan untuk kampanye, tapi untuk menyentuh denyut nadi semesta yang hidup dalam rakyat kecil. Bab 1. Energi jiwa yang mengalir dalam tradisi. Energi bukan hanya tentang listrik dan gerak, tapi tentang niat dan kehadiran. Deddy Mulyadi membuktikan bahwa energi paling kuat bukan berasal dari mesin, melainkan dari jiwa yang hadir sepenuhnya. Dalam setiap perjumpaannya dengan masyarakat, kita bisa merasakan gelombang yang berbeda. Sebuah pancaran energi yang tenang namun kuat, seperti aliran sungai yang mengukir batu tanpa suara. Melalui pelestarian budaya Sunda, ia tidak sedang memutar ulang masa lalu, tetapi membangkitkan energi kolektif yang telah lama tidur. Ketika ia membangun gapura-gapura khas, taman berornamen tradisional, atau mengenalkan kembali simbol-simbol leluhur, ia sesungguhnya sedang mengalirkan energi masa lampau ke masa kini, menjadikannya arus yang menyambungkan generasi. Energi jiwa yang tenang, namun menggetarkan. Inilah yang membuat ia diterima di berbagai lapisan masyarakat. Ia tidak datang membawa konsep yang rumit, tapi menghadirkan kehadiran yang utuh, dan itulah sumber energi paling murni. Bab 2. Vibrasi empati yang menembus batas sosial. Vibrasi adalah getaran. Ia tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Dan vibrasi empati adalah salah satu frekuensi paling tinggi yang bisa dimiliki manusia. Dalam setiap video sosialnya, ketika ia menyapa orang tua yang sebatang kara, membantu anak-anak yatim, atau sekadar menyapa pedagang kecil dengan senyum hangat, vibrasi itu menjalar. Bukan sekadar adegan sinematik untuk konten. Vibrasi yang ditangkap kamera adalah pantulan dari vibrasi niat dan ketulusan di balik layar. Kita bisa merasakannya karena vibrasi tidak bisa dipalsukan. Alam mengenali keaslian. Dan karena itulah, Kang Deddy Mulyadi menjadi saluran bagi vibrasi semesta. Ia menjadi medium. Seperti gong yang memantulkan suara alam, Kang Deddy memantulkan getaran kasih sayang, perhatian, dan keterhubungan. Ini bukan sekadar aksi sosial. Ini adalah praktik vibrasi spiritual yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Bab 3. Frekuensi kepemimpinan yang selaras dengan semesta. Frekuensi adalah pengulangan vibrasi dalam pola tertentu. Dalam konteks kepemimpinan, frekuensi seseorang dapat dilihat dari konsistensinya. Dari bagaimana ia terus memancarkan nilai-nilai yang sama dalam berbagai keadaan. Dan frekuensi Kang Deddy adalah frekuensi keharmonisan. Ia tidak memaksakan kekuasaan, tapi meresonansikan nilai. Ia tidak membentuk citra, tapi membangun getaran. Ketika pemimpin lain berpikir tentang pencitraan dan elektabilitas, Kang Deddy justru menjadi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa semesta lebih menyukai yang sejati daripada yang dibuat-buat. Kepemimpinan seperti ini bukan hanya menyentuh pikiran, tapi menyentuh batin. Ia tidak memimpin dari atas menara, tapi dari tanah, dari tempat yang sama dengan rakyatnya, merasakan lumpur, debu dan panas yang sama.
Dan dalam frekuensi rendah hati inilah, ia selaras dengan semesta. Bab 4. Simbol, leluhur, dan resonansi kultural. Dalam setiap budaya, terdapat simbol-simbol yang menjadi jembatan antara manusia dan alam semesta. Kang Deddy paham benar akan hal ini. Ia tidak sekadar memakai iket Sunda atau sarung sebagai kostum, tapi sebagai representasi frekuensi kultural yang telah bergetar sejak ribuan tahun lalu. Ia menghidupkan kembali bahasa, laku, dan tata nilai yang berakar dari bumi Pasundan. Dalam perspektif vibrasi semesta, tindakan ini adalah usaha menyelaraskan kembali resonansi masyarakat dengan akar getarannya. Sebab banyak masyarakat modern yang tercerabut dari akar vibrasinya, hidup dalam kebisingan tanpa kesadaran akan nada asli mereka. Dengan menyentuh kembali simbol dan narasi leluhur, Kang Deddy bukan sedang romantisasi masa lalu. Ia sedang menyelaraskan kembali nada sumbang masyarakat dengan nada dasar semesta. Bab 5. Harmoni dengan alam dan makhluk hidup. Dalam banyak videonya, Kang Deddy memperlihatkan relasi spiritual yang dalam dengan alam dan binatang. Dalam spiritualitas vibrasi, semua makhluk hidup memiliki medan energi masing-masing. Ketika seseorang mampu menyelaraskan dirinya dengan medan itu, terjadilah resonansi alami. Kang Deddy menunjukkannya dalam aksi nyata. Seekor kucing, anjing, atau burung liar bisa mendekat dan merasa aman di dekatnya, karena ia tidak membawa vibrasi ancaman, tapi perlindungan. Inilah bentuk kehadiran yang melampaui kata-kata. Alam mengenali jiwa yang selaras, dan semesta merespons vibrasi yang murni. Bab 6. Kesadaran kolektif dan peran sebagai medium energi semesta. Seseorang seperti Kang Deddy, pada titik tertentu, melampaui identitas individunya, ia menjadi saluran. Ia bukan lagi hanya Deddy Mulyadi, tapi perpanjangan tangan dari kesadaran kolektif yang menginginkan perubahan, kehangatan, dan kebaikan. Dalam banyak ajaran spiritual, dikenal konsep light worker, pekerja cahaya, sosok yang hadir di bumi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi sebagai penjaga vibrasi tinggi. Dalam konteks lokal, mungkin kita bisa menyebutnya sebagai panutup bumi. Seseorang yang menjaga harmoni bumi dari getaran-getaran kegelapan. Kang Deddy menjadi medium vibrasi yang memulihkan. Ia tidak bersuara keras, tapi menggetarkan. Ia tidak menyuruh, tapi mengajak. Dan itulah cara semesta bekerja. Bukan melalui kekerasan, tapi resonansi. Kang Deddy menjadi medium vibrasi yang memulihkan. Ia tidak bersuara keras, tapi menggetarkan. Ia tidak menyuruh, tapi mengajak, dan itulah cara semesta bekerja. Bukan melalui kekerasan, tapi resonansi. Ia sedang menanamkan nilai, bukan hanya dalam bentuk buku atau video, tapi dalam medan energi sosial. Ia menciptakan getaran yang akan terus menjalar dalam narasi rakyat, dalam ingatan kolektif, dalam arus bawah sadar budaya kita. Warisan itu bukan tentang nama besar, tapi tentang frekuensi. Dan selama vibrasi kasih sayang, keterhubungan, dan keberanian masih bergema, nama Kang Deddy Mulyadi akan terus hidup, bukan sebagai politisi, tapi sebagai resonansi semesta. Pusara sejati bukanlah tanah dan batu nisan, melainkan ruang vibrasi tempat jiwa-jiwa meninggalkan getarannya. Dalam pusara vibrasi semesta, Kang Deddy bukan sekadar hidup, ia memancar. Ia bukan hanya dikenang, tapi diresonansikan. Dan ketika kita berjalan dalam hidup ini, jika suatu saat kita merasa damai saat menolong sesama, merasa haru saat melihat orang tua tersenyum, atau terdorong untuk hidup lebih selaras dengan alam, barangkali itu bukan sepenuhnya kehendak kita sendiri,
Barangkali itu adalah gema dari vibrasi yang pernah digetarkan oleh jiwa, seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa tinggi suara kita terdengar, tapi seberapa dalam vibrasi kita meresap.